Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Hamba Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini adalah Bapak Pendeta Elias Zulkifli. Untuk itu kami berikan waktu pada hambanya Pak Pendeta Elias Zulkifli. Silakan Pak Pendeta. Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam bagi yang ada di Indonesia, selamat pagi bagi ada yang di Amerika atau mungkin siang petang hari yang ada di Eropa. Nah, topik pembahasan kita pada malam hari ini di Indonesia itu berkaitan dengan jangan mencuri, yang bisa kita ambil dari Keluaran 20 ayat 15, dan kita tahu ya pada umumnya orang Kristen sudah paham bahwa ini adalah salah satu perintah dari hukum Taurat tentang jangan mencuri. Larangan bagi kita sebagai bentuk bahwa kita mengasihi saudara kita, umat manusia. Nah, di dunia yang sedang jatuh dan menuju kehancuran ini Bapak Ibu, mencuri merupakan hal yang kerap sekali terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Entah apapun pencuriannya, entah mencuri dalam jumlah yang kecil, atau mencuri dalam jumlah yang besar, dan nanti kita akan bahas seperti apa ranah pencurian yang dijelaskan di dalam Alkitab, dan itu juga akan dibantu oleh literatur yang nanti juga saya akan tunjukkan seperti apa pemahaman mencuri yang dianggap, yang dipahami oleh orang Yahudi, karena bagaimanapun Bapak Ibu, perintah ini diberikan kepada orang Yahudi, jadi literatur-literatur Yahudi akan membantu kita seperti apa pencurian yang pada umumnya dipahami oleh orang Yahudi yang dilarang berdasarkan Taurat. Nah, apapun alasannya Bapak Ibu, mencuri itu salah. Tuhan di dalam Alkitab melarang mencuri dan menyatakan itu sebagai bentuk dosa. Nah, malam hari ini mari kita luangkan waktu kita untuk melihat perintah dari hukum Taurat ini dan memikirkan seperti apa sebenarnya mencuri itu, dan sambil kita bisa mikirkan sama-sama seperti apa yang dipahami oleh orang Yahudi tentang jangan mencuri. Nah, mencuri itu saya ambil dari beberapa definisi, yaitu segala cara atau tindakan yang mengambil harta milik orang lain tanpa persetujuan rahasia, perampokan dengan menggunakan senjata, baik senjata tajam maupun senjata api, bisa melakukan dengan bentuk penipuan, bisa dalam bentuk penggelapan. Nah, semua itu merupakan tindakan yang melanggar perintah. Jangan mencuri. Nah, mencuri juga bisa merampas atau mengambil harta milik orang lain, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang kita bisa kenal dengan properti. Ada intangible asset, ada tangible asset yang bisa dilihat, yang tidak bisa dilihat. Baik itu dilakukan dengan cara kekerasan, bisa juga dilakukan dengan tanpa pengetahuan pemiliknya, atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Nah, ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan harta di dunia ini Bapak Ibu. Nah, biasanya di Alkitab itu dijelaskan ada 3. Yang pertama itu adalah kita dapat harta kita, properti kita ketika kita bekerja. Nah, itu kita bisa lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, di mana ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mungkin pekerjaan, tetapi juga mungkin dalam bisnis atau usaha, Tuhan menganugerahkan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan harta, untuk mendapatkan properti dari hasil kerja kita. Nah, dan ini sesuai dengan kehendak Tuhan ketika kita hidup, memenuhi kebutuhan hidup kita, berdasarkan apa yang kita lakukan dalam bisnis misalnya, atau dalam pekerjaan kita, dan kita mendapat kompensasi atau upah dari itu semua, maka kita bisa dapatkan itu Bapak Ibu ya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus bekerja untuk bisa mendapatkan properti atau setidaknya bisa mencukupi keperluan dan kebutuhan hidup kita. Nah, cara yang salah itu adalah cara dengan mengambil harta orang lain atau milik orang lain tanpa sepengetahuan atau dengan tindakan kekerasan itu. Nah, ini yang kita sebut dengan mencuri, ya. Jadi Tuhan melarang
praktek mencuri ini dan menyatakan bahwa anak-anaknya itu harus meninggalkan tindakan kejahatan mencuri ini bersama dengan perbuatan daging lainnya. Nah, kita tahu sendiri bahwa perbuatan daging itu salah satu mencuri itu ada di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 28 cukup banyak. Nah, salah satu yang harus kita tinggalkan, kalau kita katakan bahwa kita ini dipimpin oleh Roh, berarti anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh, pasti tidak akan melakukan tindakan pencurian. Karena itu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum Allah, melanggar tatanan hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan tidak pantas bagi kita yang mengaku bahwa kita ini sudah dipimpin oleh Roh, tetapi masih juga melakukan tindakan pencurian itu. Nah, kalau mungkin kita pernah baca bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh itu selalu menghasilkan buah Roh. Jadi kita sebagai seorang Kristen, bukan kita sepele menganggap bahwa oh aku ini kan bukan tindakan pencurian dan lain sebagainya. Apapun bentuknya yang sifatnya pencurian yang nanti kita akan bahas itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Ya. Nah, pelanggaran terhadap loyalitas Bapak Ibu ya. Misalnya kalau kita sebagai seorang karyawan, ya, saya pernah menjadi seorang karyawan sebelum saya memulai sebuah usaha. Nah, mungkin Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu yang punya perusahaan atau punya bawahan atau punya uh, sesuatu yang bisa Bapak Ibu berikan kepada orang lain dalam bentuk pekerjaan. Nah, banyak data, laporan, polisi, dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa banyak karyawan yang merugikan perusahaan itu setiap tahunnya. Nah, karyawan bisa melakukan tindakan pencurian misalnya dengan membawa pulang barang-barang yang seharusnya bukan dibawa ke rumah karena itu bukanlah milik properti dari sang karyawan itu. Atau ada juga karyawan yang menjual barang tanpa sepengetahuan majikannya, bisa juga mengantongi uang atau barang-barang yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi itu rutin dilakukan. Nah, itu juga bisa merugikan perusahaan atau juga bisa dikerjakan secara kolektif, ya, menjual barang tanpa sepengetahuan majikan, mengantongi uang atau mengantongi peralatan-peralatan perusahaan yang harusnya itu tidak perlu. Nah, ini menerima suap, ya, kalau misalnya ada supplier yang lain supaya bisa masuk ke perusahaan kita atau ke tempat kita di mana bekerja. Jadi supaya kita dapat sesuatu tanpa sepengetahuan atasan atau pemilik atau direktur kita atau pimpinan kita. Nah, itu juga salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap loyalitas kalau kita mencuri tanpa sepengetahuan. Itu. Atau juga memalsukan catatan waktu kita masuk kerja, ya. Ya sekarang mungkin agak sulit melakukan hal itu Bapak Ibu dibandingkan dengan dulu yang mungkin ya hanya dengan tanda tangan atau hanya dengan menunjukkan ada istilah titip absen ya. Atau bisa juga ketika karyawan itu buang-buang waktu saat bekerja, ya santai bekerjanya, ya tidak produktif bekerja, tapi dibayar berdasarkan hitungan jam. Nah, itu salah satu bentuk dari mencuri. Itu adalah pelanggaran terhadap loyalitas. Nah, kalau ada mungkin di antara kita atau nanti mungkin juga ada yang menonton YouTube channel rekaman ini. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kita harus benar-benar memiliki loyalitas kepada uh, atasan kita, kepada pemberi kerja atau direktur atau di mana kita bekerja. Nah, itu adalah salah satu bentuk perintah dari Tuhan sendiri bahwa kita harus melakukan segala sesuatunya itu sama seperti kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kita anggap bahwa ya saya kan sudah gereja, saya kan sudah hamba Tuhan. Nah, saya pikir sebagai hamba-hamba Tuhan ya kita harus senantiasa memperhatikan bahwa jangan sampai kita merugikan orang lain dengan tindakan-tindakan kita, Bapak Ibu. Nah, itu penting supaya kita itu benar-benar menunjukkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa adalah orang yang bisa dipercaya, yang memiliki loyalitas yang tinggi, baik di hadapan atasan kita atau pemilik perusahaan maupun di hadapan Tuhan. Ya, terus ada juga yang mengambil barang majikan, ya, baik misalnya sesuatu yang dititipkan kepada kita untuk kita jaga, namun mungkin karena kita anggap bahwa entah ada salah hitung atau lain, ya, banyak hal
ada peluang-peluang yang membuat kita untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita, namun mungkin di dalam hati kita, kita merasa bahwa ini kan tidak apa-apa, saya anggap ini sebagai bonus saya saja. Nah, hal itu sebenarnya juga merupakan suatu bentuk pencurian, Bapak Ibu. Jadi, kita harus melaporkan apa yang tepat, kalau memang stok barangnya lebih atau stok barangnya kurang. Nah, apapun bentuk pengambilan milik pribadi orang lain, tanpa sepengetahuan orang tersebut atau tanpa izin orang tersebut, dan itu adalah merupakan suatu tindakan pencurian. Jadi, apapun bentuknya. Nah, ada juga ada juga pencurian yang dilakukan oleh pemilik perusahaan atau yang memberikan kerja yang seharusnya. Karyawan itu bekerja, namun mereka tidak dibayar seharusnya sesuai dengan kompensasi yang mereka dapatkan. Nah, ini juga merupakan satu bentuk pencurian, karena harusnya seorang karyawan mendapatkan hak itu, tetapi tidak diberikan sepenuhnya kepada karyawan itu. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu pernah baca bahwa ketika seorang pekerja itu sore hari itu juga harus diberikan upahnya, dan jangan menahan upah orang yang memberi kerja, karena itu merupakan suatu hal yang dianggap Tuhan bersalah gitu bagi seorang pemberi kerja atau majikan. Nah, Allah memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pemberi kerja itu berdasarkan Kolose 4 ayat 1, Bapak Ibu. Nah, saya pikir kita sebagai seorang yang sudah rajin membaca Alkitab, seorang majikan itu juga harus uh, melakukan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan kepada orang yang bekerja baginya. Nah, selain itu juga dalam hal membayar pajak, ya, dalam hal membayar pajak, jadi ketika kita tidak membayar pajak, khususnya itu merupakan suatu bentuk pencurian, Bapak Ibu. Harusnya pajak itu adalah hak dari pemerintah, namun mungkin satu dan lain hal yang membuat kita akhirnya tidak menyetor pajak kita, tidak melaporkan pajak kita, itu merupakan suatu bentuk pelanggaran. Karena apapun yang menjadi hak orang lain, entah hak negara atau hak pemerintah, ketika kita tidak memberikan hak itu merupakan suatu bentuk pencurian. Ya memang mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang memiliki konsultan pajak, tidak masalah ketika memiliki konsultan pajak, karena bagaimanapun ya konsultan pajak banyak membantu supaya kita tidak salah secara hukum, tetapi jangan sampai kita menggunakan konsultan pajak untuk hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Nah, beberapa teman yang menggunakan konsultan pajak saya temukan begitu Bapak Ibu. Nah, saya berharap mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya bidang usaha di Zoom kita ini, atau mungkin ada teman-teman ya kita menggunakan konsultan pajak yang benar-benar takut akan Tuhan. Mana proporsi yang mungkin bisa untuk menjadi faktor pengurang pajak, boleh sesuai selama yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, bukan yang tidak ada diadakan dan yang ada ditiadakan begitu. Nah, ini penting bagi kita pelaku usaha atau mungkin Bapak Ibu yang dipercayakan bagaimana supaya untuk mengurangi pajak di perusahaan mungkin. Nah, ini bisa menjadi patron bagi kita, menjadi suatu pertimbangan bagi kita supaya kita jangan salah dalam menjalani hidup. Mungkin kita tidak melakukan yang lain, kita mungkin tidak mencuri atau mengkorupsi orang lain, tetapi mungkin dalam hal pajak kita belum setia dan kita belum memberikan hak negara atau hak pemerintah. Nah, di hadapan Tuhan juga itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap loyalitas. Dan kita tahu sendiri Bapak Ibu, bahwa kita ini pun wajib membayar pajak ya. Nah, seperti yang dituliskan oleh Ibu Ayu di sini, bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan di sini, saya berharap ya, saya pikir sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, kita juga memiliki NPWP, ya kita tunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita bayar pajak bukan karena menuruti apa kata negara atau mungkin takut kepada sanksi yang diberikan kepada kita, tetapi kalau kita membayar pajak kita, itu sebenarnya suatu bentuk loyalitas kita kepada firman Tuhan, karena Tuhan juga mengajarkan hal sama kepada kita. Nah, pelanggaran yang lain yang termasuk dalam bentuk mencuri itu adalah ketika kita tidak menepati janji atau tidak menepati utang kita atau melunasi.
atau meminjam barang dan tidak mengembalikannya. Mungkin sepele, kecil, mungkin barang itu menurut kita tidak begitu berarti, tidak begitu bernilai, tetapi kita lupa atau mungkin tidak atau mungkin secara absen ya atau one prestasi dalam menepati janji atau menepati hutang kita, meminjam barang dari seseorang terhadap loyalitas kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa saya kan tidak curi uang, saya kan tidak curi ini. Tapi ketika kita meminjam sesuatu barang dan ya mungkin nilainya tidak terlalu besar Bapak Ibu, namun kita tidak mengembalikannya, sebenarnya itu adalah satu bentuk pelanggaran terhadap loyalitas. Itu salah satu bentuk pencurian Bapak Ibu. Mungkin kita anggap kan kecil Pak Jul gitu. Ya, di hadapan Tuhan dosa kecil, dosa besar itu sama dengan dosa Bapak Ibu. Jadi walaupun mungkin tindakan hukumnya itu berbeda-beda, tetapi sebagai seorang yang sudah disucikan oleh Tuhan, sebagai orang yang berkomitmen untuk hidup, seperti kita lagu tadi, kita doa supaya disucikan, dan tentu kita disucikan dengan darah Kristus, ya kita harus menepati janji kita. Kita harus menepati utang kita, atau menutupi utang yang sudah yang menjadi suatu kewajiban bagi kita, dan hak orang lain yang meminjamkan kepada kita. Nah, itu kita harus tepati. Kenapa? Seperti yang saya ungkapkan tadi, ketika kita tidak memberikan hak orang lain, memberikan hak sesuai dengan proporsinya, dan itu kita ambil sendiri, itu adalah satu bentuk pencurian, Bapak Ibu. Kita pinjam barang orang lain, itu adalah hak orang lain. Tapi kita tidak kembalikan, itu merupakan suatu bentuk pencurian, Bapak Ibu. Nah, itu kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mungkin sepele bagi kita, namun itu adalah hal yang mungkin kita lakukan dan kita tanpa sadar menganggap, itu biasa, itu tidak terlalu besar. Saya kan nggak korupsi sampai miliaran, saya nggak korupsi sampai jutaan, atau gimana. Nah, kita anggap itu adalah suatu hal yang ya masih masuk akal, biasa saja gitu. Jangan. Sebagai anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dewasakan, yang setiap hari belajar firman Tuhan, hal yang sepele seperti itu pun kita harus konsen Bapak Ibu bahwa kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, yang loyal kepada Tuhan, bukan karena tidak apa-apa begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika kita diwajibkan untuk melakukan sesuatu, kita harus lakukan karena itu adalah kewajiban kita dan merupakan hak orang lain yang menerima hak. Nah, kalau kita tidak melakukan apa yang diwajibkan kepada kita yang merupakan hak orang lain, maka definisinya kembali ke definisi awal, kita dikategorikan sebagai tindakan mencuri, Bapak Ibu. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kewajiban kita, hukum itu mengikat, kita bayar pajak, dan itu adalah hak pemerintah, hak negara. Kita tidak bayar, maka itu adalah satu tindakan pencurian. Nah, boleh saja kita menggunakan konsultan pajak, Bapak Ibu, selama yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan mengadakan apa yang tidak ada, bukan mentiadakan apa yang ada. Nah, kenapa saya bicara ini? Karena saya punya pengalaman ini ketika saya dipercaya menjadi direktur operasional di salah satu perusahaan, Bapak Ibu. Dan ini yang membuat saya harus mengambil tindakan bahwa saya harus berdiri di atas kebenaran ketika komisaris atau pemilik perusahaan itu mengatakan harus A, harus B, harus C, harus D. Nah, ini dia. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu atau mungkin lebih senior dari saya dalam hal ini. Nah, saling mengingatkan kita satu dengan yang lain. Kita boleh menggunakan konsultan pajak, tetapi selama sesuai dengan firman Tuhan kita lakukan, kalau tidak ya kita harus berkata ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Hal yang sama juga dengan membayar hutang, orang lain atau pihak ketiga. Nah, itu adalah kewajiban kita untuk mengembalikannya kepada orang. Dan itu adalah hak mereka untuk mendapatkan kembali, entah itu imbalan mereka, atau bunganya, atau mungkin modal dasarnya. Nah, kita harus kembalikan itu, Bapak Ibu. Atau mungkin hal-hal yang kecil, kita bisa pinjam buku seseorang, tetapi kita tidak kembalikan. Nah, itu merupakan suatu bentuk pencurian. Sepele, kecil, jumlahnya nggak banyak. Apalagi mungkin kalau kita hitungan dolar, nggak terlalu banyak. Namun, kecil pun dipandang bersalah di hadapan Tuhan ketika hak orang lain itu tidak kita kembalikan, Bapak Ibu. Ingat pengertian definisi dari awal? Ketika kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, dari orang lain, itu adalah suatu tindakan pencurian, Bapak Ibu. Dan kita perlu bertobat untuk itu, dan kita minta maaf, minta ampun di hadapan Tuhan. Begitu. Nah,
Apa yang ingin Tuhan lakukan kepada kita ketika kita berutang, entah itu uang kita, entah itu sekedar pemenuhan janji kita, Dia berharap bahwa kita harus melunasinya. Jadi jangan hanya di mulut bahwa kita harus menepati janji kita, atau menepati atau melunasi utang kita, namun di hadapan Tuhan juga kita harus buktikan hal itu, supaya kita selaras dengan apa maunya Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam pemahaman Yahudi tentang mencuri. Ya, Yahudi memiliki pemahaman hanya dua ini, Bapak Ibu. Sebentar saya share dulu. Saya ambil dari kitab Talmud. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada dua pemahaman, tiga pemahaman maksud saya, tiga pemahaman Yahudi tentang jangan mencuri. Saya ambil dari Babylonian Talmud. Yang pertama adalah ketika menculik seseorang. Ya, itu adalah satu tindakan pencurian. Yang kedua adalah mencuri uang. Dan yang ketiga adalah kejahatan yang berkaitan dengan properti atau milik orang lain. Nah, apapun milik properti orang lain, entah itu intangible asset, entah itu tangible asset, aset yang bergerak atau aset yang tak bergerak, aset yang nampak atau aset yang tidak nampak, semua itu ketika itu menjadi milik orang lain dan kita tidak kembalikan, itu adalah satu bentuk pencurian, Bapak Ibu. Ya, itu adalah satu bentuk pencurian. Mencuri uang saya pikir itu udah hal yang biasa kita tahu sebagai tindakan pencurian, atau properti orang lain misalnya ternak, atau misalnya emas, atau apa yang ada dimiliki oleh orang lain, itu adalah satu bentuk pencurian. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ada lagi pencurian yang melanggar terhadap kasih ilahi. Ya. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang Kristen mungkin, ya. Nah, saya share contohnya, ya. Ini dia. Ya. Yang pertama adalah pencurian persembahan khusus dan persepuluhan. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak menerapkan persembahan persepuluhan atau persembahan khusus. Nah, ingat Bapak Ibu, persembahan persepuluhan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah Maaser Rishon, itu diberikan kepada Lewi. Yang kedua adalah Maaser Sheni, itu bisa kita makan bersama di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat bersama-sama. Dan yang ketiga adalah Maaser Ani, yang kita sebut sekarang adalah persembahan diakonia. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu memberikan persembahan diakonia, Anda itu sama dengan memberikan persembahan persepuluhan. Ingat, persembahan persepuluhan yang menerima persembahan persepuluhan itu hanyalah Lewi, janda, dan yatim. Jadi bukan pendeta, bukan imam yang menerima persembahan persepuluhan, tetapi pembantu atau yang menolong terselenggaranya ibadah. Nah, di YouTube channel saya ada Bapak Ibu bisa search nanti dan lihat di sana. Saya tidak bahas itu. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh orang Kristen dan orang Yahudi ya pada zaman itu, dan ini mungkin masih punya implikasi dengan sekarang, yaitu pencurian persembahan khusus dan persepuluhan. Nah, di Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 ini Bapak Ibu, ini bukan hanya bicara tentang persembahan persepuluhan yang selalu banyak didengungkan oleh para pendeta. Itu mencakup dua hal, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, persembahan khusus ini adalah milik dari imam. Jadi yang menerima persembahan khusus itu adalah para imam, yang menerima persembahan persepuluhan itu adalah orang Lewi. Jadi siapa imam? Imam itu adalah para pendeta, imam yang memberkati. Jadi kalau misalnya di akhir sesi ibadah ada orang yang memberkati atau berdoa supaya Tuhan itu memberkati jemaat atau mengadakan tangannya untuk memberkati jemaat. Nah, orang itu adalah imam. Nah, orang itu tidak boleh menerima persembahan persepuluhan awal harusnya. Nah, berbeda mungkin dengan pemahaman banyak gereja, ya khususnya gereja karismatik, Bapak Ibu. Ingat saya karismatik, nah selalu saya ajarkan itu kepada teman-teman bahwa pendeta atau imam itu tidak berhak untuk menerima persembahan persepuluhan. Jadi, dua hal ini dikerjakan baik jemaat maupun pendeta. Ketika pendeta mengambil yang bukan haknya, yaitu Lewi harusnya menerima persembahan persepuluhan, tetapi pendeta mendapat persembahan persepuluhan, itu adalah suatu tindakan pencurian, Bapak Ibu. Nah, mana tahu dia ada di antara Bapak Ibu yang menjadi seorang hamba Tuhan, yang bergelar pendeta, dan di akhir sesi ibadah Bapak Ibu itu menengadahkan tangan untuk memberkati jemaat, berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat di akhir sesi ibadah. Nah,
Anda itu adalah atau kita itu adalah imam. Nah, saya di wadah pelayanan saya sampai sekarang puji Tuhan mengetahui dengan konsep ini bahwa saya tidak berhak atas persembahan persepuluhan. Nah, hak imam, hak pendeta itu adalah persembahan khusus. Jadi kalau misalnya saya mengambil persembahan persepuluhan, padahal saya ini seorang imam atau pendeta, maka saya dikategorikan sebagai pencuri, mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Hak saya itu adalah persembahan khusus, bukan persembahan persepuluhan. Jadi satu sisi ketika seorang pendeta atau hamba Tuhan mengambil yang bukan haknya, yaitu mengambil persembahan persepuluhan, maka pendeta itu dikategorikan sebagai pencuri, ya, dan itu melanggar kasih ilahi. Nah, itu dari sisi pendeta atau dari sisi hamba Tuhan. Nah, dari sisi jemaat, nah ada kalanya jemaat tidak mau memberikan persembahan persepuluhan, entah itu persembahan kepada orang Lewi untuk membantu terselenggaranya ibadah atau memberikan persembahan diakonia. Nah, dalam Islam, karena memang saya dilahirkan dari keluarga itu Bapak Ibu, nah tentu Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa itu adalah suatu kewajiban 2,5% itu harus wajib dijakatkan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya hal itu ditiru mereka, hanya jumlahnya saja yang dikurangi Bapak Ibu. Kalau Yahudi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya teman dengan orang-orang Yahudi, malah mereka persembahannya itu 20% daripada yang mereka dapatkan. Jadi 10% mereka alokasikan untuk persembahan sepuluhan, atau 10% dan 10%-nya lagi untuk persembahan khusus untuk rabi atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain, untuk kegiatan sosial yang lain. Nah, ada baiknya bahwa kita juga menerapkan hal ini Bapak. Namun harusnya gereja menerapkan kalau dikatakan persembahan persepuluhan atau persembahan diakonia itu sudah include di dalamnya. Nah, siapa pemilik persembahan diakonia? Siapa yang berhak untuk persembahan diakonia? Itu adalah yatim dan para janda. Nah, janda pun di dalam Alkitab sudah didefinisikan Bapak Ibu, janda atau duda yaitu yang umurnya 60 tahun ke atas. Nah, merekalah yang berhak untuk menerima persembahan diakonia. Jadi, kalau seandainya kita dalam pengelolaan tata kelola keuangan gereja, kita misalnya menerima persembahan diakonia, tetapi kita tidak salurkan kepada orang yang berhak, mohon maaf, kita ini sebenarnya sudah mencuri, walaupun mungkin uangnya tidak kita ambil atau kita tidak gunakan atau misalnya kita alokasikan ke tempat yang lain, itu adalah suatu tindakan pencurian dan pelanggaran terhadap kasih ilahi Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati dalam tata kelola keuangan finansial gereja atau organisasi kita, pelayanan kita. Kalau dikatakan bahwa itu adalah persembahan diakonia misalnya, pemiliknya atau yang berhak untuk menerima itu adalah orang yatim piatu, anak-anak tentunya ya, kalau Bapak Ibu yang sudah tidak ada orang tuanya lagi, memang dikatakan yatim piatu, tapi Anda tidak berhak untuk itu ketika Anda masih memiliki pekerjaan. Jadi anak-anak yang benar yatim piatu, yang belum bisa bekerja, yang belum bisa mendapat penghasilan tetap atau penghasilan tidak tetap, nah orang-orang itu yang berhak untuk menerima itu. Dan janda atau duda yang umurnya 60 tahun ke atas. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi masukan, ya kalaupun nanti di-sharingkan atau didiskusikan silakan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada seorang janda yang masih umurnya 40 tahun atau ini gitu. Nah, sebenarnya mereka tidak berhak secara Alkitab. Ya, yang berhak itu adalah yang umurnya 60 tahun ke atas, janda atau duda itu yang berhak untuk menerima persembahan diakonia atau dalam bentuk persembahan persepuluhan jenis yang ketiga. Ya, jadi untuk kita semua jadi kita harus pahami ya. Nah, jadi selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menahan apa yang menjadi milik Tuhan, maka kita bersalah karena mencuri dari Tuhan. Nah, sekarang ketika kita memikirkan semua yang telah diberikannya kepada kita, betapa Dia mengasihi kita, bagaimana Dia menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya, bagaimana seseorang yang berakal sehat bisa membiarkan pencurian dari Tuhan, tentu tidak Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin sana kita mencuri bukan hanya dari manusia, tetapi juga bagian Tuhan pun kita curi ketika kita tidak membayar hal itu. Ya, jadi
Ini yang harus kita pahami. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika seseorang itu kedapatan mencuri, ya. Jadi ketika misalnya seseorang itu kedapatan mencuri, nah apa yang harus dilakukannya? Nah, kita bisa lihat bahwa itu harus dibayar kembali Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ini bahwa di 22 dijelaskan di sini, sebentar saya share. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu. Jadi, kalau misalnya ada seseorang yang ketahuan, kedapatan, ya, mencuri lembu dan membantai lembu itu, maka ganti ruginya itu harus 1:5, Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita pahami, di dalam hukum Israel itu kalau misalnya lembunya dicuri, itu harus kalau dibantai, itu harus diganti menjadi 5 ekor lembu, Bapak Ibu. Kalau dia lembu, kalau dia domba itu diganti menjadi 4 ekor ya. Di dalam Keluaran 22, kalau misalnya satu orang mencuri, entah kalau itu lembu dan itu dibantainya, dijualnya, maka dia harus ganti 5 kali lipat. Kalau lembu, kalau dia domba 4 kali lipat. Ya. Nah, yang kedua, jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, nah membongkarnya ini tentu yang dimaksud adalah membongkar pada malam hari, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah ya. Berbeda mungkin dengan hukum yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Kalau kita misalnya membela diri, memukul maling dan maling itu mati, ya kita yang dituntut hukum. Nah, di dalam hukum Ibrani tidak begitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya pencuri itu kedapatan waktu membongkar di malam hari dan dia dipukul atau dia diserang sampai mati, nah si pemukul itu tidak dianggap berhutang darah, Bapak. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, artinya pada siang hari, maka ia berhutang darah. Jadi kalau pencuri ketahuan siang hari dipukuli sampai mati, maka yang memukulinya itu akan berhutang darah. Tetapi kalau pencuri yang melakukan pencurian di malam hari dan dia dipukul orang sampai mati, pencurinya mati, maka yang memukul itu tidak berhutang darah. Nah, pencuri sepenuhnya. Jika ia orang yang tidak punya, yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Nah, kata dijual berarti pencuri itu menjadi budak orang lain, ya. Nah, jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, artinya tidak dijual seperti di ayat 1 Bapak Ibu, masih ada bersama dengan dia, masih ada di tangannya, masih bisa dilihat orang, diakses orang, masih bisa didapatkan kembali, belum sempat dijualnya, maka dia harus menggantinya 2 kali lipat. Jadi bedanya di ayat 1 tadi, kalau mencuri seekor lembu, terus dibantai atau dipotong atau dijual, nah itu gantinya 5 kali lipat kalau dia lembu, atau 4 kali lipat kalau dia domba. Tetapi kalau misalnya kalau masih ada di tangannya, ketahuan masih ada di tangannya, misalnya ada seorang yang mencuri domba atau mencuri lembu, nah masih kita temukan domba itu, masih kita temukan lembu itu, maka dia harus mengganti 2 kali lipat. Nah, prinsip apa yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu? Prinsipnya adalah ketika kita mencuri sesuatu, maka kita harus kembalikan dan konsekuensinya jelas bahwa kita dituntut kalau misalnya masih ada di tangan kita wajib membayarnya menjadi 2 kali lipat. Nah, inilah prinsip yang harus kita pegang dan ini menjadi suatu suatu hukum bagi kita Bapak Ibu untuk mencegah jangan sampai pencurian itu bisa kita lakukan dalam semua aspek dalam hidup kita, entah kita sebagai majikan seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, atau kita sebagai karyawan, atau mungkin sebagai hamba Tuhan, mengambil yang bukan jadi milik Tuhan, tidak memberikan apa yang menjadi milik anak yatim, tidak memberikan apa yang menjadi milik daripada janda yang umurnya 60 tahun. Ya, jadi kalau kita sudah mencuri, kita Zakeus ya, ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia kembalikan Bapak Ibu apa yang sudah diperasnya dari orang lain dan Tuhan Yesus bersuka cita untuk itu karena ada keselamatan terjadi bagi rumah seisi rumah Zakeus. Mungkin itu saja bahan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini tentang pencurian dan saya berharap kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang konsisten dan komitmen
bahwa sekecil apapun sebaiknya kita tidak lakukan, dan kita minta kekuatan dari Tuhan untuk tidak melanggar loyalitas kita kepada Tuhan, tidak melanggar kasih kita kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan dipermuliakan lewat materi hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Amin. Amin. Terima kasih Amin, Pak. amin. Thank you.